Manajemen Barcelona dirumorkan tengah membidik nama Hansi Flick sebagai pengganti dari Xavi Hernandez yang mundur di akhir musim. Mantan pelatih dari timnas Jerman ini dinilai layak menjadi juru taktik terbaru Blaugrana. Pasalnya Hansi Flick juga punya rekor mentereng dengan meraih sextuple bersama Bayern Munchen. Manajemen Blaugrana berharap Hansi Flick bisa menjadi juru selamat di tengah krisis skuad yang diakibatkan karena finansial yang buruk. Bagaimana Hansi Flick bisa menerapkan formasi dengan skuad yang seadanya? Cetak Gol coba merangkum prediksinya sebagai berikut. Pengganti ideal Xavi Hernandez. FC Barcelona tengah mencari sosok ideal untuk menggantikan peran dari Xavi Hernandez. Nama Hansi Flick kini mendadak muncul pasca menganggur lama sejak dipecat oleh timnas Jerman. Pelatih berumur 58 tahun ini dinilai tepat menangani skuad Blaugrana. Pasalnya Hansi Flick punya segudang pengalaman dan prestasi mentereng sebagai pelatih. Media Jerman yakni Bild mengabarkan Hansi Flick jadi kandidat favorit yang dipilih oleh Joan Laporta. Presiden Barcelona ini sejatinya sudah mengincar sang pelatih sejak 2021. Namun Hansi Flick menolak pendekatan Barcelona karena memilih bertahan di Bayern Munchen. Kini Laporta bisa kembali mendekati sang pelatih karena berstatus sebagai bebas transfer. Selain Hansi Flick, manajemen Blaugrana juga mengincar sejumlah nama alternatif seperti Mikel Arteta dan Emmanuel Alguacil. Kedua pelatih ini dinilai layak menangani Robert Lewandowski dan kawan-kawan. Namun Arteta langsung menepis rumor kepergiannya ke FC Barcelona. Pelatih kelahiran San Sebastian ini bilang kalau rumor ini palsu karena dirinya masih ingin melatih Arsenal. Prediksi formasi. Dengan mengincar Hansi Flick, FC Barcelona juga berpeluang kembali menggunakan pakem 4-2-3-1. Dengan formasi 4-2-3-1, sang pelatih akan bermain sepak bola menyerang yang dominan. Flick bakal memasang 7 pemain untuk menyerang lini pertahanan lawan. Mantan asisten pelatih dari Joachim Löw ini juga menuntut 2 bek sayapnya untuk naik membantu serangan. Formasi ini sudah terbukti sukses digunakan sang pelatih saat menangani Bayern Munchen. Buktinya, Flick berhasil membawa Die Roten meraih treble winner dan sextuple di tahun 2021. Namun, karir Flick langsung mandek saat meninggalkan Bayern Munchen demi melatih tim nasional Jerman. Pasalnya, sang pelatih hanya bertahan 2 tahun saat melatih skuad Der Panzer. Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB langsung memecat Hansi Flick di bulan September 2023. Hansi Flick dinilai gagal mengangkat performa skuad Der Panzer. Meski gagal bersama timnas Jerman, Flick dinilai masih layak untuk menangani FC Barcelona. Dia punya segudang pengalaman untuk meningkatkan mentalitas juara para punggawa Blaugrana. Penjaga gawang. Di bawah Mister Marc-Andre ter Stegen bakal cocok dengan skema permainan Hansi Flick. Mantan pelatih timnas Jerman ini menuntut para kipernya untuk bisa build up serangan. Taktik ini bakal cocok dengan ter Stegen karena jago bermain umpan-umpan pendek. Kiper asal Jerman ini juga punya kemampuan untuk bermain sebagai kiper gantung. Posisi ini mengharuskan seorang kiper bermain lebih tinggi meninggalkan area gawangnya. Alhasil pertahanan FC Barcelona jadi lebih aman dari serangan balik lawan. Ter Stegen juga bisa membuktikan kualitasnya yang sempat disia-siakan oleh Hansi Flick. Pasalnya, kiper berusia 31 tahun ini kerap dicadangkan sang pelatih saat membela skuad Der Panzer. Di timnas Jerman, nama ter Stegen pun kurang dipilih Flick karena masih ada sosok Manuel Neuer. Flick pun diprediksi bakal menjadikan ter Stegen sebagai pilihan utamanya. Bek tengah. Barcelona nampaknya nggak mengalami masalah berarti di sektor bek tengah. Blaugrana diperkirakan masih mempercayakan Ronald Araujo dan juga Jules Koundé sebagai duet bek tengah tangguh. Artinya Koundé bisa kembali ke posisi aslinya setelah kerap diplot menjadi bek kanan. Pasalnya Andreas Christensen dirumorkan tengah diincar oleh Manchester United. Diario Sport mengabarkan sang pemain bisa kembali ke Liga Inggris pada musim depan. Media Spanyol ini mengklaim Erik ten Hag cukup terpana dengan kemampuan Christensen.
Araujo sendiri sudah menjadi bek tangguh Barcelona dalam beberapa musim terakhir. Di musim ini, pemain Argentina itu telah memainkan 23 pertandingan di berbagai kompetisi. Xavi Hernandez pernah memuji kemampuan Araujo yang selalu ada di saat yang dibutuhkan. Sedangkan Jules Koundé juga nggak kalah bagusnya dengan mampu memainkan 29 pertandingan. Bek kanan, Joao Cancelo mengamankan satu tempat di posisi bek kanan Barcelona. Di musim ini posisinya nyaris nggak tergantikan dan kerap menjadi andalan Xavi Hernandez. Direktur Barcelona yakni Deco berpeluang akan mempermanenkannya dari Manchester City. Deco menyebut dirinya telah melakukan negosiasi dengan pihak The Citizen. Namun sayangnya Blaugrana masih kesulitan dalam meladeni permintaan Manchester City. The Citizen baru akan bersedia melepas Cancelo di kisaran harga 30 juta euro atau 513 miliar rupiah. Barcelona meminta Manchester City untuk meminjam kembali Cancelo selama 1 musim. Alasannya saat ini Barcelona masih nggak lepas dari krisis finansial yang mencekik. Bek kiri, Alejandro Balde berhasil menyihir para penggemar Barcelona berkat akselerasi lincahnya. Hansi Flick cukup menyukai bek-bek sayap yang punya kemampuan mengobrak-abrik lawan. Nggak heran Alejandro Balde masih akan menjadi tumpuan utama Blaugrana di musim depan. Apalagi sang pemain diperkirakan telah pulih dari cedera hamstring yang diderita saat menghadapi Athletic Bilbao. Balde telah sukses menjalani operasi tendon di Finlandia pada Selasa kemarin. Dengan begitu, Blaugrana akan mengandalkan sementara waktu pemain akademi mereka yakni Hector Fort. Pemain berusia 17 tahun ini sudah dimainkan pada laga menghadapi Villarreal yang lalu. Namun kemampuan Fort masih diragukan dan kini mulai membidik Sergi Cardona. Bek sayap dari Las Palmas ini bisa direkrut secara gratis pada musim panas mendatang. Cardona mencuri perhatian dengan mampu memainkan 17 pertandingan di musim ini. Gelandang tengah, posisi gelandang diprediksi bakal dipercayakan kepada Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda ini punya kualitas yang mumpuni dalam hal mengalirkan bola dengan umpan-umpan terukurnya. Xavi Hernandez selalu mengandalkan sang pemain di lini tengah. Di musim ini saja, De Jong sudah dipercaya bermain dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Hansi Flick diperkirakan masih akan tetap mengandalkan kemampuan Frenkie de Jong. Untuk menemani De Jong ada Joshua Kimmich yang saat ini membela Bayern Munchen. Kedatangan Flick nantinya akan kembali menghidupkan rumor kepindahan sang pemain ke Camp Nou. Keduanya diketahui punya hubungan yang cukup baik di Bayern Munchen. Di sisi lain, Flick juga bisa mengandalkan Ilkay Gundogan di lini tengah. Namun, pemain asal Jerman ini diprediksi nggak akan menjadi rencana jangka panjang dari sang pelatih. Sebab usia Gundogan saat ini sudah nggak muda lagi, yakni 33 tahun. Gelandang serang, Florian Wirtz merupakan salah satu pemain yang dinilai cocok untuk mengisi gelandang serang Barcelona. Wonderkid asal Jerman ini sudah diincar oleh Blaugrana sejak musim panas yang lalu. Gaya bermainnya dinilai cocok dengan filosofi permainan klub. Florian Wirtz diketahui punya kualitas dalam melakukan passing kunci dan juga dribbling. Oleh sebab itu, pemain Bayer Leverkusen ini diprediksi mampu mensupport sektor lini serang. Selain itu, Florian Wirtz juga menjadi sosok pemain yang dikagumi oleh Hansi Flick. Ex-Bayern Munchen itu sempat memujinya habis-habisan saat masih menukangi timnas Jerman. Flick bilang kalau Wirtz merupakan salah satu bakat yang akan menjadi bintang dunia. Penyerang, untuk urusan mencetak gol, Barcelona masih akan mengandalkan Robert Lewandowski. Penyerang Polandia ini dinilai akan sangat cocok dengan taktik yang dijalankan oleh Hansi Flick. Pasalnya, Lewandowski pernah merasakan kesuksesan besar bersama Flick di Bayern Munchen. Selain itu, Di Rotan juga meraih kejayaan dengan meraih sextuple di tahun 2020. Pemain kelahiran Warsawa ini memiliki andil besar dengan melesakkan 55 gol di musim tersebut. Sebagai opsi, Barcelona masih punya Victor Roque yang masih berusia 18 tahun. Victor Roque tampil apik dengan melesakkan 21 gol bersama Atletico Paranense di musim lalu. Blaugrana juga akan memanfaatkan sisi penyerangan lewat sayap-sayap cepat. Sisi kiri nantinya akan ditempati oleh winger asal Jerman yakni Serge Gnabry. Ex-Arsenal ini dikabarkan ingin mencari pengalaman baru dengan bermain di luar Liga Jerman. Barcelona akan mencoba menggodanya hengkang di musim panas mendatang. Sementara Lamine Yamal diperkirakan masih akan menempati posisi sayap kanan. Wonderkid berusia 16 tahun itu sudah berhasil mengambil hati para fans.
Di musim ini dirinya mengemas 3 gol dan 5 assist dari 30 laga yang dimainkan. Itulah ulasan prediksi starting lineup Barcelona apabila di bawah tangan dingin Hansi Flick. Bagaimana pendapatmu? Apakah pelatih Jerman ini bisa meramu taktiknya dengan baik di tengah krisis keuangan Barcelona? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.